apakah kita nanti bisa mendaftar P3K dengan syarat-syarat ini, atau kita bisa masuk ke outsourcing dengan jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh outsourcing, yaitu 5 jenis ini, atau kita masuk ke dalam residu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru terkait tentang arah kebijakan setelah pendataan non ASN tahun 2022. Ya, mana di sini dimulai dari awalnya menghitung kebutuhan tenaga outsourcing, kemudian redistribusi tenaga outsourcing, kemudian ada usulan jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Kemudian ada komitmen memberhentikan tenaga non-ASN yang tidak memenuhi syarat. Inilah dari arah kebijakan setelah pendataan non-ASN ya tahun 2022. Nah, berikutnya nanti hasil pendataan non-ASN ini nanti akan bisa diusulkan dari personel-personel yang masuk dalam pendataan, apakah nanti akan diikutkan dalam seleksi CPNS ataukah juga ke seleksi P3K, kemudian apakah nanti dimasukkan ke dalam kategori yang nanti arah kebijakannya ke outsourcing, kemudian ataukah nanti yang masuk dalam data residu. Yang dimaksud residu itu adalah yang nggak bisa ikut CPNS, P3K, dan juga outsourcing. Dan pada akhirnya yang masuk dalam data residu ini nanti akan diberhentikan. Nah, sekarang silahkan cek kita ini nanti masuk dalam kategori yang bisa menjadi CPNS, P3K, atau ke outsourcing, ataukah kita yang masuk dalam kategori yang akan dipecat. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebelum kita lanjutkan, di sini kita harus memahami dulu ya terkait tentang sumber daya manusia yang ada di lingkungan instansi pemerintah yang masuk dalam kategori di sini untuk pemetaan ya. Ini adalah untuk tenaga lainnya, yaitu pendataan non ASN ini sebenarnya diarahkan untuk mendata yaitu tenaga lainnya ini teman-teman. Ya, mana kalau misalkan di untuk yang guru ya, untuk guru honorer ini adalah sudah sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi nanti berlangsungnya pendataan ini tidak akan menghambat proses seleksi P3K guru yang sudah berjalan, dikarenakan untuk datanya ini sudah diambil dari Dapodik Kemdikbudristek. Begitu juga untuk teman-teman yang jabatan fungsional di bagian tenaga kesehatan, inilah tentunya untuk pengumpulan data dan juga penyusunan kebijakan ini berdasarkan dari SISDMK ya, dari Kementerian Kesehatan. Jadi sini diarahkan bagi teman-teman yang nggak bisa masuk di guru tenaga kesehatan dikarenakan kualifikasi akademiknya ini nggak sesuai, atau juga tenaga-tenaga honorer yang tidak pada kedua instansi ini. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita berdasarkan dari pencermatan hasil rakor pendataan tenaga non ASN yang ada pada salah satu BKPSDM. Ya, benar, di sini berdasarkan dari surat Menteri Pan RB tertanggal 31 Mei di sini disampaikan ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu terkait tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah dan juga instansi pemerintah daerah. Dari pusat dan juga daerah ini diminta untuk melakukan pemetaan, kemudian menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K ini sesuai dengan amanah undang-undang ya. Kemudian di sini tenaga alih daya, kemudian mencakup juga untuk menyusun langkah strategis penyelesaian dari pegawai non ASN. Kemudian juga disebutkan adanya sanksi ya terhadap pejabat pembina kepegawaian yang tidak melakukan pendataan atau juga tetap merekrut untuk tenaga honorer yang baru. Selanjutnya terbit tertanggal 22 Juli 2022 yaitu surat edaran terbaru untuk melakukan masing-masing daerah ini melakukan inventarisasi data pegawai non ASN. Kemudian disampaikan data hasilnya itu disertai dengan SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian, kemudian perekaman data menggunakan aplikasi BKN nantinya. Kemudian PPK ini tidak menyampaikan data ini dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Soalnya di sini masing-masing Pemda diminta untuk selalu berkoordinasi dengan BKN. Nah, berikutnya di sini dari persyaratan pendataan yang ada pada surat edaran terbaru tertanggal 22 Juli 2022 di sini adalah yang seperti ini. Yang pertama adalah THK2 dan juga pegawai yang ada di sekolah yang ada di instansi pemerintah ya.
Kemudian mendapatkan honorarium melalui mekanisme pembayaran langsung baik itu APBN maupun juga APBD. Kemudian di sini bukan melalui mekanisme PBJ. PBJ itu apa? Yaitu belanja dan juga jasa. Kemudian diangkat oleh pimpinan unit kerja, ini adalah minimalnya. Kemudian bekerja paling singkat 1 tahun ya. Ini tertanggal sampai 31 Desember 2021 dan usianya ini minimal 20, maksimal ini adalah 56 tahun. Inilah dari 5 persyaratan yang bisa diikutkan ya dalam pendataan ini. Nah, berikutnya dari pendataan itu nanti akan didapatkan yaitu hasil pemetaan, teman-teman. Nah, untuk hasil pemetaannya nanti dari pendataan yang telah dilakukan itu nanti akan terklasifikasi siapakah yang bisa masuk dalam di sini, yaitu tenaga alih daya atau outsourcing. Nah, ini siapa saja nanti yang akan bisa masuk ke dalam tenaga alih daya atau outsourcing. Berikutnya di sini tenaga honorer yang direkrut berdasarkan mekanisme pengadaan barang dan jasa ya. Untuk yang tenaga alih daya atau outsourcing ini di sini meliputi bagian outsourcing dan juga jasa konsultasi perorangan, teman-teman. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas kira-kira jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh outsourcing itu apa saja. Nah, di sana nanti akan ada 5, teman-teman. Berikutnya siapa saja yang nanti bisa masuk dalam outsourcing ini. Kalau misalkan kita nggak bisa masuk ke CPNS ataupun juga P3K-nya, nanti kita akan bisa masuk ke outsourcing. Nah, berikutnya untuk yang kedua, dari hasil pemetaan itu akan ada yaitu daftar nama yang diusulkan untuk formasi P3K. Jadi dikarenakan untuk tahun ini dan kemungkinan ini sudah disampaikan ya dari salah satu aplikasi BDM, dan tentunya itu sudah sesuai dengan arahan dari BKN. Yang di tahun 2023 pun juga nggak akan ada pengangkatan untuk yang PNS kecuali sekolah kedinasan. Jadi nanti akan ada juga yang diusulkan dalam formasi P3K. Berikutnya yang bisa diusulkan ke dalam formasi P3K, tentunya di sini ada 2 persyaratan yang mutlak yang harus dimiliki. Yang pertama adalah memenuhi syarat pendidikan. Nah, sesuai jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Tentunya teman-teman di sini sudah sering menyimak video yang kami bahas jabatan apa saja yang bisa diisi oleh P3K. Kalau misalkan kita itu honorer dan ikut pendataan dan ijazah kita itu bisa linear sesuai dengan jabatan yang bisa diisi oleh P3K, itu nanti akan diberikan formasi ya, diberikan formasi oleh masing-masing Pemda untuk kita. Namun kita harus tahu, meskipun kita memiliki ijazah yang linear dengan formasi yang dibuka di Pemda untuk P3K ini, kita harus ingat untuk seleksi P3K ini kan sifatnya kompetitif. Artinya misalkan di daerah kami ini membuka formasi P3K, tidak menutup kemungkinan nanti juga akan banyak pelamar dari tempat-tempat lain, dari daerah lain. Dan di sini siapa yang memenuhi passing grade, siapa yang dapat nilai tertinggi, itulah yang akan bisa diangkat menjadi P3K. Jadi tidak serta-merta ini kita bisa langsung diangkat berdasarkan dari database. Kemudian yang kedua, untuk menjadi P3K non guru ini tentunya ini adalah harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun pada jabatan yang akan dilamar. Jadi adalah untuk 2 persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk teman-teman yang mendaftar P3K ini adalah ada 2 persyaratan ini, yaitu ijazahnya linear, dan kita harus ingat untuk yang jabatan P3K itu adalah membuka untuk jabatan fungsional ya. Jadi nggak ada jabatan istilahnya pelaksana. Kemudian minimal pengalamannya adalah 3 tahun. Nah, berikutnya di sini nanti yang masuk ke dalam kategori residu. Residu itu adalah istilahnya sisa-sisa ya. Jadi yang nggak bisa diikutkan ke dalam tenaga alih daya atau outsourcing, kemudian juga nggak bisa dimasukkan ke dalam seleksi P3K karena nggak memenuhi persyaratan, maka nanti akan masuk ke dalam residu. Dan residu ini adalah tidak semua ini yang masuk dalam kategori yang nggak bisa diikutkan nomor 1 dan nomor 2, itulah nanti masuk ke dalam kategori data residu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada permasalahan juga terkait tentang nanti dari seluruh honorer yang sudah didata, tentunya harapannya adalah masuk, kalau enggak di outsourcing juga masuk di usulan formasi P3K. Namun di sini ada permasalahan yang muncul, yaitu dihadapi untuk penyelesaian tenaga non ASN. Yang pertama terkait tentang keterbatasan anggaran, karena untuk maksimal anggaran itu adalah 30% sekian ya untuk masing-masing Pemda yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai.
Nah, tentunya ini menjadi pertimbangan yang sangat mendalam ya bagi masing-masing Pemda. Kemudian perekrutan tenaga non ASN ini tidak sesuai dengan peta jabatan. Ini kemudian terbatasnya jabatan yang bisa diisi oleh P3K, sehingga ijazah-ijazah tertentu mungkin nggak bisa untuk daftar P3K. Dan selanjutnya yaitu masih adanya keraguan dalam penghentian tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat. Tentunya di sini sesuai dengan peraturan. Kalau misalkan nggak bisa dimasukkan ke dalam tenaga outsourcing atau juga nggak bisa ikut P3K, otomatis kan di sini nggak memenuhi syarat, masuk dalam kategori residu. Dan residu ini adalah harus dihentikan. Masih adanya keraguan dalam penghentian tenaga non ASN. Namun demikian, di sini nanti diberikan batas waktu sampai November 2023. Ini semua ini harus sudah tuntas. Nah, selanjutnya terkait tentang alternatif solusinya, tentunya masing-masing Pemda ini juga mengambil arah kebijakan yang sama ya. Untuk arah alternatif solusinya ini adalah dari yang sudah dilakukan dan sudah sedang dilakukan dari awalnya dari pendataan ini, yaitu menghitung kebutuhan tenaga outsourcing. Nah, ini yang pertama. Kemudian di sini dilakukan yaitu redistribusi tenaga outsourcing. Artinya setelah dihitung tenaga yang masuk dalam kategori outsourcing, kemudian nanti akan didistribusikan. Kalau misalkan di sebuah OPD, sampaikan ya, kalau misalkan di sebuah OPD itu telah melebihi, nanti akan ditawarkan ke OPD yang lainnya. Kemudian yang memenuhi syarat ini akan diusulkan ya untuk jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Nah, selanjutnya di sini juga dipegang untuk komitmen yang kuat untuk memberhentikan tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat, teman-teman. Nah, jadi inilah untuk arah kebijakannya. Dan selanjutnya untuk langkah nyata yang nanti akan diambil ini adalah akan bisa diikutkan sebagai CPNS. Namun seperti yang kita ketahui, untuk di tahun 2022 dan 2023 ini sepertinya tidak ada rekrutmen PNS. Jadi dari hasil pendataan nggak akan bisa untuk daftar PNS. Lagi pula untuk rekrutmen CPNS itu salah satu persyaratan utama yang cukup memberatkan. Ini adalah batas usia maksimal ini 35 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa kebanyakan teman-teman honorer ini usianya adalah melebihi itu ya. Jadi untuk CPNS tentunya nggak bisa. Dan harapan berikutnya inilah bisa diikutkan untuk seleksi P3K. Nah, tentunya di sini adalah P3K non guru ya. Kalau misalkan P3K guru ini adalah tidak masuk dalam pembahasan ini karena itu sudah sesuai dengan surat dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 Kemdikbudristek yang membahas khusus untuk P3K guru, dan juga untuk fungsional di tenaga kesehatan itu sudah ada sistem dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk P3K non guru ini berikutnya di sini harus diketahui bahwa bagi teman-teman hasil pendataan yang akan mendaftar di P3K, khususnya P3K non guru ini, di sini nanti ada syarat utama yang harus kita kuasai, yang harus kita penuhi untuk bisa mendaftar ke sana. Nah, di sini ada 3 hal yang perlu menjadi catatan kita bersama. Yang pertama, nah untuk mendaftar P3K ini harus memenuhi syarat. Syaratnya adalah pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Jadi di sini kalau misalkan kita lihat itu untuk jabatan yang bisa diisi P3K itu teman-teman silahkan simak video sebelumnya ya, dan ini sudah saya sematkan pada bagian kartu video ini. Jadi di sini ada syarat pertama, ini kita harus memenuhi syarat yaitu ijazahnya ini sesuai dengan jabatan yang bisa diisi. Kemudian kita memiliki pengalaman kerja yaitu minimal 3 tahun pada jabatan yang kita lamar tersebut. Kita punya ijazahnya tapi kita nggak punya pengalaman, ini kita nggak bisa daftar. Kita punya pengalaman tapi kita nggak punya ijazah S1-nya, ini kita nggak bisa melamar. Nah, ini adalah minimal kemarin tuh sepertinya D3 ya, untuk bisa mendaftar P3K non guru. Dan kita harus ketahui, meskipun kita itu punya syarat ijazah sesuai dan punya pengalaman, hal yang ketiga yang biasanya menjadi momok ini adalah sifat dari seleksi P3K non guru adalah sifatnya kompetitif. Artinya kita nanti nggak hanya bersaing dengan sesama honorer yang ada di instansi kita, dan tidak menutup kemungkinan itu nanti akan banyak sekali pendaftar-pendaftar dari luar daerah ya, yang mencari formasi yang dianggapnya nanti bisa meloloskan. Jadi di sini ada catatan-catatan yang perlu kita cermati bersama. Nah, selanjutnya ke outsourcing yang nggak bisa masuk ke CPNS, P3K dari hasil pemetaan itu nanti akan masuk ke bagian outsourcing ini.
yaitu sebuah honorer yang dipetakan diberikan jabatan, yaitu dengan mekanisme untuk pengadaan barang dan jasa ya, untuk sumber anggarannya. Nah, selanjutnya untuk outsourcing ini, jabatan yang bisa diisi outsourcing ini hanya ada 5 jabatan saja. Apa saja yang bisa diisi outsourcing? Nah, yang pertama ini adalah pada bagian sektor transportasi. Nah, transportasi ini adalah pengemudi ya. Kita harus memiliki keahlian untuk mengemudi, dan di daerah kita ini memerlukan pengemudi atau tidak. Kalau iya, ini adalah melalui outsourcing, dan outsourcing itu lepas dari instansi kita. Itu pengadaan dari pihak ketiga ya. Nah, kemudian petugas kebersihan atau cleaning service. Kemudian dari satuan pengamanan, kemudian penyedia jasa makanan atau catering, dan juga pertambangan. Jadi yang bisa masuk dalam kategori outsourcing ini adalah 5 kategori ini: transportasi, kebersihan, pengamanan, penyedia jasa makanan atau catering, dan juga pertambangan. Dan ada satu lagi, yaitu konsultan perorangan. Ini adalah yang tidak tersentuh, sektor yang nggak tersentuh, yang nggak terjangkau untuk yang outsourcing ini, teman-teman. Nah, selanjutnya, jika di sini dari yang dipetakan ini dimasukkan dalam kategori outsourcing, ini sudah berlebih pada sebuah OPD, akan ditawarkan ke OPD lain, tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran tiap-tiap daerah. Nah, selanjutnya yang nggak bisa masuk dalam ke kategori-kategori ini, maka akan masuk ke dalam residu. Nah, residu ini adalah masuk dalam data-data sisa ya, yang nggak bisa masuk ke outsourcing atau juga P3K. Nah, berikutnya residu ini nanti akan diberhentikan ya. Nah, ini adalah diperlukan sebuah komitmen, yaitu untuk memberhentikan tenaga non ASN yang tidak memenuhi syarat, baik itu untuk diikutkan ke CPNS, P3K maupun juga outsourcing. Nah, mulai sekarang di sini kita bisa melihat diri kita, apakah kita itu nanti dari hasil pendataan. Nah, kita masuk pendataan pun ini bisa atau tidak. Kalau misalkan kita bisa, apakah kita nanti bisa mendaftar P3K dengan syarat-syarat ini, atau kita bisa masuk ke outsourcing dengan jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh outsourcing, yaitu 5 jenis ini, atau kita masuk ke dalam residu. Tentunya di sini kita menunggu kebijakan yang terbaik untuk kita semua, dan semoga kita depannya bisa diangkat semua ya, baik itu menjadi CPNS, P3K maupun juga outsourcing dengan gaji yang tentunya sudah sesuai dengan UMR. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.